Bu Dewi, Bu, sekali SPM, Pak kita mulai aja ya. Ini sudah lewat 5 menit. Ya, Prof. Nanti direkam aja, Prof. Bisa nanti di-share. Bisa, Prof, dimulai aja. Iya, iya. Nanti bisa direkam, nanti itu yang belum hadir bisa rekamannya nanti di-share. Iya, iya, kita. Oke, selamat siang sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih sudah memenuhi undangan lewat WA pada Bapak Ibu yang pertama-tama selamat terlebih dahulu Bapak Ibu yang telah memenangkan pengabdian skim PUM, pengabdian udayana pengabdian untuk masyarakat. Pemenangnya ada sekitar 103 desa Bapak Ibu, atau pemenang bukan desa, 103 pemenang pengusul. Desanya karena ada satu desa yang digunakan oleh 3 sampai 4 pengusul di lokasi yang sama, sehingga desanya bisa jadi tidak berjumlah 103. Oke, Bapak Ibu. Adapun tujuan kami dari RPPM mengundang Bapak Ibu adalah kami ingin mengintegrasikan pelaksanaan KKN PPM Universitas Udayana dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat di lokasi desa yang telah dipilih. Tujuannya adalah supaya sebenarnya sederhana, tujuannya adalah supaya mahasiswa mempunyai program lah demikian. Jadi mempunyai program. Jadi programnya diintegrasikan antara program yang Bapak Ibu sudah buat di proposal, barangkali nanti Bapak Ibu bisa mensinergikan dengan kegiatan KKN. Secara sederhananya adalah mungkin kita berikan kepada mahasiswa lah program Bapak Ibu yang mengerjakan mahasiswa. Kan mahasiswa sebetulnya di desa belajar memberdayakan masyarakat. Kira begitu. Nah, tentu kami juga harus menginformasikan juga kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sepakat dengan pengintegrasian ini, karena sekali lagi ini adalah untuk kepentingan kita bersama juga, supaya mahasiswa juga mendapat dalam tanda petik ya pendanaan. Nanti kalau masalah pendanaan Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada mahasiswa, ya tidak kemudian program KKN itu semua full untuk mahasiswa tidak. Jadi mungkin pekerjaan pengabdian itu barangkali mungkin bisa disinergikan dengan kegiatan mahasiswa sehingga mahasiswa mempunyai program kegiatan KKN. Nah, perlu kami sampaikan sedikit pada Bapak Ibu bahwa mungkin sudah ini ya. Jadi pengintegrasian. Perlu kami sampaikan bahwa perakiraan mahasiswa yang ikut KKN tahun ini di periode Juli dan Agustus, kalau kami mengambil data di periode yang sama pada tahun yang lalu itu sekitar 4.200, maka kami perlu lokasi KKN sekitar 260 desa. Jadi setiap desa kami sudah plot kira-kira 16 mahasiswa KKN. Kami tidak ingin sampai banyak mahasiswa 20 atau 25. Jadi kesulitan kita atau kepala desa mencarikan lokasi pemondokan. Itu yang menjadi problem. Kalau 16 mahasiswa dari tahun-tahun sebelumnya juga 15-16, kira-kira lebih mudah untuk mencarikan pemondokan buat mahasiswa. Nah, untuk periode ini juga kira-kira ada kita akan bekerjasama juga dengan KKN Infrastruktur Permukiman dari Kementerian PUPR
dari Kementerian PUPR akan mengambil 10 desa lokasi KKN. Nah, 10 desa ini kami sudah diberikan desanya. Hanya memang kami yang memilih, ya 10 desa. Mengapa 10 desa? Karena mungkin dalam tanda petik ya kemampuan dari pihak PUPR 10 desa, dan di situ di 10 desa itu ada kegiatan, ada program dari PUPR di sana. Sehingga nanti mahasiswa bisa mengintegrasikan kegiatan-kegiatan PUPR di desa tersebut. Jadi ada kegiatan sanitasi, ada kegiatan pemukiman kumuh, ada kegiatan tentang air minum. Ya, jadi tiga sub skim itu ada di 10 desa tersebut. Oke. Yang kemudian kami juga bekerjasama dengan OJK Pusat, itu mereka mengambil kurang lebih tematiknya adalah literasi produk OJK. Dari OJK juga minta 10 desa. Jadi ini kerjasama yang pertama ini. Kalau dengan PUPR kita sudah dari tahun 2014 masalah. Nah, 10 desa dari OJK. Di sana juga di tempat, kalau 10 desa ini kita yang memilih, tapi nanti OJK akan memberikan program, akan memberikan tema kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan. Nah, untuk desa PUPR dan OJK, memang dalam pembicaraan dari PUPR maupun OJK akan memberikan istilahnya insentif uang program. Tidak banyak sih ya. Jadi kami bocorkan kira-kira hanya 2 juta untuk per desa. Ya. 2 juta per desa. Jadi nanti uang 2 juta itu akan diberikan kepada mahasiswa dan ada peruntukannya. Jadi tidak bebas dibelikan ini itu, enggak. Ada peruntukannya. Peruntukannya adalah satu untuk pertemuan dengan masyarakat. Artinya kalau nanti mahasiswa melakukan pertemuan, melakukan penyuluhan, jadi bisa dibelikan snack ataupun nasi lah katanya, makan siang. Itu bisa digunakan kira-kira bisa 4 atau 3 kali pertemuan. Kemudian yang bisa dibelanjakan lagi adalah tentang bagaimana pembuatan laporan. Ya, pembuatan laporan, pembuatan peta sosial segala macam itu bisa digunakan. Jadi tidak bisa membeli alat untuk kegiatan di desa. Literasi produk OJK juga kira-kira demikian. Nah, kemudian KKN Skim PUM yang kami cermati dari 103 menjadi 63 desa kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan saya salah. Desa. Karena satu, banyak lokasi KKN ada di Kabupaten Badung, Aben Semal, ke sini banyak. Kami tidak menggunakan yang Aben Semal yang di sini ya, lokasi, termasuk desa Mengui, Gulingan, ke sini kami tidak gunakan. Ya. Sehingga otomatis banyak desa-desa yang digunakan itu kami tidak gunakan. Bahkan ada juga desa-desa yang masih di Kabupaten Badung, jadi satu desa bisa 4 orang pengusul mengadakan kegiatan di situ. Ya, itu kesulitan kami, sehingga kami tidak gunakan. Sehingga itulah kemudian berkurang menjadi 63 desa. 63 desa itu, kalau tidak salah, ya saya mungkin buka lagi dulu nih biar. Jadi 63 desa itu kami pilih, mudah-mudahan ini bisa kelihatan ya. Nah ini. Jadi kami di judulnya memang tidak ada desa, tidak ada desanya secara eksplisit gitu ya, tapi kami cari di kegiatan anunya, di proposalnya. Kira-kira seperti ini. Jadi ada 63 ya, 62 desa. 62 desa ini tersebar di semua kabupaten kecuali Kabupaten Badung. Kami hanya gunakan satu di Bongka Pertiwi karena jaraknya agak jauh dengan Denpasar. Jadi kami hanya untuk supaya tidak mahasiswa dalam diskusi kami dengan BEM dan DPM itu menghindari yang dekat-dekat dengan kota. Oke. Kayak ini Bapak Ibu yang desanya kami gunakan lokasinya. Mohon nanti Bapak Ibu nanti
bisa logowo. Nah, kemudian apa haknya kemudian? Oke, sebelum itu ada KKN PPM reguler. Nah, yang KKN PPR itu artinya ada kegiatan PPR di sana, literasi OJK ada, artinya tematiknya di sana di seluruh desa yang kami pilih. Skim PUM tentunya pasti ada program-program dari Bapak Ibu yang sudah dirancang sebelumnya. Dan KKN PPM reguler, kira-kira kami perlu 176 jadinya. 76 desa. Ini yang kami cari. Yang di situ tidak ada, dalam tanda petik tidak ada program kegiatan secara khusus. Seperti halnya KKN PPR, OJK maupun PUM. Nah, ke 260 desa ini kami sedang berproses mencari safari. Kami minta tolong kepada koordinator kabupaten untuk mencari dan sedang dicarikan. Sedang dicarikan ke 260 desa. Meskipun Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah berkomunikasi dengan desa sebagai lokasi pengabdian, tapi kami juga akan berkomunikasi dengan kepala desa bahwa desa itu akan kami gunakan sebagai lokasi KKN. Nah, bila mana dari 63 desa itu ada desa yang karena sesuatu hal tidak bisa digunakan desa itu, katakanlah misalkan di desa itu ada pekerjaan adat kadang-kadang sampai 1 bulan lebih, mungkin mohon maaf kami tidak akan gunakan. Ya, kami tidak akan menggunakan desa tersebut karena tim kami sudah ke desa menghubungi desa-desa yang di 63 desa itu, 62 maaf, 62 ya, 62. Sorry ini 62 berarti ini 78 ya, maaf salahnya. Jadi kami telah menghubungi, jadi bila mana tidak kepala desa karena ada sesuatu hal, maka kami tidak akan gunakan dan kami akan informasikan. Nah, seperti pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi kami berharap kepada Bapak Ibu yang nanti lokasi skim pengabdian PUM digunakan sebagai lokasi desa, maka kami akan memberikan ketua pengabdian ini sebagai DPL di desa tersebut. Nah, jadi sekali lagi kami akan menggunakan Bapak Ibu sebagai DPL di lokasi desa tersebut. Seperti saya katakan seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, tentu nanti kalau sudah masuk sebagai DPL, hak-hak DPL akan melekat kepada Bapak Ibu di desa tersebut sebagai pembimbing mahasiswa KKN. Kira gitu Bapak Ibu. Jadi nanti setelah misalkan kami memilih DPL yang lain, maka kami akan melakukan istilahnya penyegaran TOT bersama supaya penyamaan persepsinya sama gitu Bapak Ibu. Meskipun kami tahu Bapak Ibu sudah sering melakukan pembimbingan, tapi kami tetap akan melakukan penyegaran kembali, menyamakan persepsi supaya tidak ada yang jomplang antara satu desa dengan desa yang lain. Ya. Terutama mungkin tentang cara, aturan, hal-hal yang boleh dan tidak boleh supaya sama. Nanti mahasiswa ada yang mendapat perlakuan barangkali yang berbeda dengan di tempat lain, tentu yang merugikan mahasiswa. Ya. Kalau yang menguntungkan mungkin ya mahasiswa nggak akan bicara. Nah, kira itu Bapak Ibu mengenai KKN PPM yang akan kami gunakan. Nah, perlu kami informasikan bahwa kami akan menginformasikan dulu ini. Barangkali mungkin ini biar Bapak Ibu juga tahu bahwa kami sampai tanggal 21 ini, mudah-mudahan bisa dilihat Bapak Ibu ya, kami masih sedang berproses pendaftaran KKN di MSU. Bapak Ibu ini yang nomor 1 sampai tanggal 21 Mei. Nanti selanjutnya kami akan melakukan verifikasi. Sampai hari ini, hari ini itu sudah ada yang mendaftar 3.000 mahasiswa KKN. Ya. Jadi kami juga nggak tahu apakah nanti tercapai 4.200 kuotanya, karena ini kemungkinan juga karena ada MBKM lain yang bisa direkognisi sebagai KKN PPM, mungkin saja bisa jumlahnya berkurang. Ya. Tapi tidak apa-apa, jadi itu memang faktanya seperti itu. Nah kemudian hal-hal lain itu nanti akan pemilihan lokasi dan seterusnya, nah kami perlu yang informasikan yang ini aja dulu. Yang nomor 11 Bapak Ibu, nomor 11 bahwa mahasiswa akan ada di lapangan KKN selama 1 bulan 1 minggu, itu mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 27 Agustus 2023.
tanggal 28 Ampura, Agustus Prof. kami sudah menarik mahasiswa Yalah, KKN. Prof. Halo? Tidak kelihatan, tapi yang Prof tampilkan dan kelihatan ini Ampura, Prof. Ini ya? Belum ya? Tidak ada kelihatan ini. Gimana? Ya, mohon maaf nih. Terima Ini kasih Pak Ampura. Indra. Mungkin jangan coba cek lagi. Nggih. Nggih. Oh iya, karena share screen ya jadi. Oke. Iki ya. Ampun apa? Ampun, suksema, Prof. Oke, semua Pak Cok Indra. Nggih. Yang ulang mungkin. Jadi kami sedang berproses yang nomor 1 ini pendaftaran mahasiswa KKN sampai dengan 21 Mei. Sampai kemudian pada jam ini sudah ada terdaftar 3.000 mahasiswa KKN. Mudah-mudahan nanti sampai 21 masih bertambah. Jadi harapan kami sebenarnya kalau data yang tahun lalu dengan bulan yang sama itu 24.200-an. Tapi kita lihat gimana mudah-mudahan tercapai seperti itu. Nah, kemudian nanti kami verifikasi sampai dengan 23 salah nih. Ini 20 ya betul ya. Jadi 23 Mei sampai 23 Mei kami verifikasi. Nah, kemungkinan ini yang lain-lain nanti seterusnya mungkin yang perlu kami sampaikan yang tadi nomor 11 ini. Yang nomor 11 ini yang nomor 11 ini adalah mahasiswa ada di lokasi sudah ada di desa selama 1 bulan 1 minggu. Jadi mulai 15 Juli sampai dengan 27 Agustus 2023. Jadi mahasiswa sudah ada di lokasi KKN. Pelepasannya nanti di atasnya, kemungkinan hari Kamis atau hari Jumat. Yang nomor 10 itu 13 sampai 14 Juli pelepasan. Nah, kemudian tanggal 28 Agustus kami akan menarik mahasiswa KKN. Jadi mahasiswa berakhir KKN-nya sebenarnya tanggal 27 Agustus. Itu kan hari Minggu, hari pas melakukan ujian KKN. Tapi kami menariknya mulai tanggal 28 hari Senin, sehingga ada waktu masih 4 hari mahasiswa untuk menyiapkan kuliah kalau kuliahnya mulai 1 September. Saya kira itu dulu ininya. Nanti kalaupun nanti sudah definitif DPL-nya, kami jadwal tentatif ini akan kami berikan kepada Bapak Ibu sebagai pegangan. Kira-kira itu dulu ininya informasi awalnya. Sekali lagi mungkin perlu kita berdiskusi sehingga nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain atau malah ada yang di belakang, oh saya kok digunakan desa ini, jadi mohon maaf, jadi nanti kami lagi membiayai mahasiswa KKN, tidak. Jadi nanti Bapak Ibu silakan memberikan penjelasan kepada mahasiswa sehingga juga mahasiswa tidak menganggap itu adalah semua full untuk KKN, tidak. Paling tidak dengan ada kegiatan KKN pengabdian, mahasiswa bisa membantu Bapak Ibu. Jadi di bulan Juli sampai Agustus, kalau kami di SP3 itu nanti di bulan monepnya itu di sekitar September, saya kira masih bisa Bapak Ibu ya. Toh itu kan monep 70%, artinya tidak harus pekerjaan 100% selesai. Jadi apa yang bisa dilaporkan itu dilaporkan kemajuan 70%-nya. Jadi nanti kalau nggak salah SP3 kami adalah untuk laporan kemajuan dan bisa dicairkan dananya berikutnya itu adalah di setelah tanggal 30 September. Sementara KKN masih di Agustus ya, saya kira masih ke cover. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu, mohon masukannya supaya kami bisa menjadi lebih baik dalam melakukan KKN ini. Oke, kami silakan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Nggih, Ibu Marhaini ya. Bu. Nggih. Ya, silakan Bu. Nggih, matur suksema kesempatannya Pak Prof. Nggih. Saya Marhaini dari Fakultas Ekonomi. Selamat siang juga Ibu Bapak yang hadir hari ini. Nah, ini sebenarnya kalau dari Tiang sendiri ini kan merupakan sesuatu yang pertama lah bagi Tiang untuk melibatkan mahasiswa KKN dengan pengabdian Tiang dan Nah, yang ingin Tiang tanyakan Niki adalah apakah nanti kegiatan dari mahasiswa di tempat di desa pengabdian Tiang ini
menyesuaikan dengan kegiatan topik pengabdian kita masing-masing, atau memang nanti mereka punya kegiatan yang lain sesuai dengan kebutuhan desa, lalu dari dana pengabdian ini digunakan untuk nanti artinya men-sharing lah kegiatan mereka nanti seperti apa. Itu yang pertama, Pak Prof. Yang kedua, berarti ketua pengabdian ini langsung menjadi nanti membimbing KKN di sana seperti ini, Pak Prof, ya, yang belum paham. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, karena di janji yang sebagai pengabdi ini salah satunya adalah juga menghasilkan artikel ilmiah dari hasil pengabdian ini. Kalau bisa nanti artikel internasional yang paling sedikit nanti bisa disitasi secara internasional barangkali harapannya. Nah, apakah nanti karena ini kan terkait dengan pembiayaan seperti tadi terkait dengan pertanggungjawaban. Nah, apakah pembiayaan terkait dengan artikel nanti yang diterbitkan bisa bersumber dari dana pengabdian kepada masyarakat yang diberikan ke masing-masing dosen? Kemudian yang keempat, karena kan kami bertim, Pak Prof, bertim untuk pengabdiannya ini, apakah anggota pengabdian kami ini otomatis nanti menjadi pembimbing mereka yang KKN di tempat desa pengabdian kami? Nah, itu beberapa, Pak Prof, karena Tiang sendiri belum paham terkait dengan ini. Ini Prof, beberapa, semoga bisa mendapat penjelasan. Terima kasih. Saya yang jauh dulu ya, Bang, tentang yang sab. Terima kasih Bu Mariani dari FEB. Pertanyaannya, apakah kegiatan mahasiswa KKN itu menyesuaikan atau seperti apa dengan kegiatan PU? Nah, memang begini Bu, kalau kegiatan jadi KKN tema reguler kita sebenarnya temanya adalah sesuai dengan potensi yang ada di desa. Namanya potensi desa. Nah, saya pikir Bapak Ibu yang membuat program ini sebetulnya sudah mengadopsi potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Saya kira pasti begitu, ya. Artinya sesuai dengan potensi desa tersebut. Nah, masalah judul kami tidak harus sama dengan kegiatan Ibu, tidak. Mungkin tidak apa-apa. Tapi paling tidak begini, ketika kemudian ada tema besar, katakan demikian dari kegiatan dari mahasiswa tentang KKN, di situ kan di bawahnya ada tentang ada program bidang peningkatan produksi, ada bidang peningkatan kesehatan masyarakat, ada bidang sosial budaya, ada bidang infrastruktur. Nah, kira-kira mungkin bagian dari kegiatan Ibu masukkan saja di situ, entah masuk di bidang mana ini. Saya kira seperti itu aja Bu. Ya, jadi tidak usah nanti memaksakan biar sama judulnya, enggak usah. Biarkanlah masalah judulnya. Tapi barangkali Ibu, Bapak Ibu yang lain, jadi kegiatannya ngesub. Oh, mungkin digunakan sebagai peningkatan bidang produksi misalkan. Kalau boleh tahu Bu, Ibu Mariani apa ininya Bu, judulnya sedikit aja. Saya jangan lupa. Apa judul kegiatannya apa Bu Mariani? Oke, terkait dengan gini Prof, terkait dengan di Kabupaten Karangasem kan dari data yang ada dia memiliki prevalensi stunting yang paling tinggi. Nah, selesai udah urusan itu gampang gitu Bu. Jadi stunting Bu masukkan ke bidang program kesehatan. Selesai ya. Nanti bagaimana pekerjaannya yang tidak tahu ya. Jadi saya kira itu sudah sangat bagus itu Bu ya. Jadi yang penting terintegrasi saja. Jadi walaupun tidak semua masuk ke semua. Tadi sudah ada bidang infrastruktur, ada bidang peningkatan produksi, ada bidang kesehatan. Bidang kesehatan juga banyak kan, stunting, kesehatan sanitasi, macam ibu-ibu posyandu kan banyak itu. Sehingga paling tidak dengan satu program sudah mereka dapat dibantu lah, karena demikian kan senang mahasiswanya. Ya, misalkan membantu kalau misalkan memberi penyuluhan. Nah, yang kedua, ya ketua pengabdi kami akan tawarkan sebagai ketua sebagai DPL di desa tersebut. Kalau mau, misalkan karena kesibukan, kalau tidak mau, mungkin anggotanya bisa kami diberikan anggotanya. Tanya Bu ya. Nah, kalau misalkan yang pertanyaan nomor 4, apakah anggota lain bisa DPL-nya cuma satu aja Bu. Sebagai DPL pembimbing lapangan hanya satu aja di desa tersebut. Kami akan pertugaskan ketuanya
ketua pemenang PUM-nya saja. Tapi bila mana misalkan Bapak Ibu karena kesibukan, biar connect antara kegiatan PUM dan ini, mungkin anggotanya bisa diusulkan sebagai DPL. Nanti hak-hak DPL akan kami jelaskan nanti pada saat pertemuan besar dengan DPL. Kemudian untuk artikel ilmiah, ya kan masalah itu kan luaran dari PUM itu kan minimal Sinta ya, Sinta mungkin kalau nggak salah Sinta sampai ke Sinta dari 6 ke 4 ya. Jadi kan itu bisa memang dibiayai. Silakan aja itu digunakan biayai. Kalau artikel ilmiah yang lebih tinggi, yang kira pasti institusi lebih senang ya dengan sebetulnya kita minta yang Sinta 4 katakan demikian, kalau bisa tembus Sinta di atasnya kan itu nilai tambah gitu ya. Kemudian nanti Ibu kami biasanya di KKN itu kami minta juga sebagai video kegiatan ya. Video kegiatan, nanti ada book chapter. Nah, itu kami proses di LPPM sebagai bentuk luaran yang barangkali mungkin bisa dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sebagai DPL. Katakanlah misalkan bisa aja 2 kegiatannya, bisa misalkan mahasiswa membuat video kegiatan khusus tentang stunting yang Ibu buat dan seterusnya. Kemudian mahasiswa juga membuat video yang lain, kegiatan lain, saya kira tidak masalah. Tapi kami akan coba buat. Nah, untuk periode 2005 ini kami sedang proses Bapak Ibu, ada 170. Jadi mohon Bapak Ibu yang ikut sebagai DPL itu kami sedang proses videonya. Mohon maaf ini agak terlambat tapi akan pasti ada. Demikian Bu Mariani, kira-kira. Bapak Ibu kalau enten lagi ininya siapa tahu tidak bahwa Bapak Ibu setuju dulu gitu loh. Jadi lokasi Bapak Ibu kami gunakan sebagai lokasi KKN. Kalau nggak ada persetujuan nanti kami juga sulit nanti. Artinya akan kami integrasikan itu, sebagai lokasi KKN. Tentu nanti Bapak Ibu ya bisalah berkontribusi dengan mahasiswa, artinya dalam artian bahwa anak-anak yang kita suruh mengerjakan. Kalau misalkan ada pertemuan, ada misalkan membutuhkan konsumsinya dari pemenang kan anak-anak kan terbantu ya. Ya silakan Bapak Ibu ininya kalau ada yang masih bertanya lagi. Kalau ada di chat ya. Mungkin yang Ibu Tami Dwi Priyanti, Pak Agus ya setuju Pak Agus. Di mana Pak Agus Mulyawan ya? Di Tabanan ya? Inggih Pak Prof, yang di Desa Wisata Diste Pak Prof. Siap Diste nggih. Niki wonten pitaken tidak Pak Prof? Nggih. Niki kan secara otomatis yang menang PUM nika dados DPL. Ngenten Pak Prof nggih. Nggih. Apakah nanti akan ikut pelatihan atau pembekalan nika Pak Prof? Sekali dumona punapi nika. Nggih. Jangan jawab nggih Pak Agus nggih. Jadi kami akan tetap menyamakan persepsi untuk semua DPL yang sudah definitif. Supaya nanti kami tahu beberapa Bapak Ibu sudah sering, tapi kami tetap akan memberikan informasi tentang apa sih keluhan yang terjadi pada KKN sebelumnya, supaya tidak lagi terjadi KKN sebelumnya. Jadi banyak sebenarnya kami punya catatan, karena laporan-laporan dari DPL juga, laporan dari Korkap juga, jadi supaya tidak terulang lagi lah seperti itu, sehingga nanti KKN bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya untuk pembekalan itu sebenarnya tidak murah, tapi mau menyamakan persepsi dengan Bapak Ibu sekali lagi. Mungkin ada yang belum pernah sama sekali, tapi mungkin bisa kita lihat ini. Nah, itu yang ininya Pak Gus Mulyawan. Kemudian di Tiste itu mungkin Pak Gus sudah tahu bahwa kami juga menempatkan mahasiswa MBKM di sana dan sedang berlangsung sampai hari ini, mungkin sampai bulan Juni lah. Jadi setelah itu mungkin akan nyambung dengan KKN reguler kita. Enten Pak Gus Mulyawan. Matur suksma Pak Prof. Nggih. Ulude Sumartini. Apakah kami melengkapi pendaftaran sebagai DPL? Nah ini. Nah begini Bapak Ibu. Bapak Ibu
pertanyaannya Ibu Lode, Dr. Ibu Lode Subadani dari Fakultas Peternakan, izin bertanya Pak Prof, apakah kami melengkapi pendaftaran sebagai DPL sistem? Bapak Ibu yang nanti yang 62 orang yang daftar itu silakan mendaftar. Oke, daftar kenapa? Karena kalau nggak mendaftar nanti kami agak sulit untuk begini. Kalau ketika kami memilih DPL di desa sistem, saya Pak Agus ya. Ketika kami klik sistem, maka kami akan klik Pak Agus Kurniawan, gitu. Harus ada di sistem. Kalau nggak ada, ya supaya kami tidak memasukkan lagi gitu loh, secara di luar ini. Nanti Bapak Ibu kami akan informasikan, sistem akan kami buka. Jangan apa namanya nanti kami berkompetisi dan itu kan sudah kami jelaskan, Bapak Ibu akan menjadi prioritas, prioritas. Tapi tetap mendaftar supaya ada di sistem. Supaya di sistem. Misalkan baju kaosnya nomor berapa, apa itu terus kira begitu seperti itu. Jadi kan tinggal menggrab data aja. Rasanya nggak perlu memasukkan lagi. Nah, ketika Bapak mendaftar, berarti nama Bapak Ibu sudah ada di sistem. Sehingga ketika kami memilih misalkan sebagai DPL, tinggal kami klik namanya contohnya Pak Agus Kurniawan, klik oke. Kalau nggak ada kan kami harus memasukkan kembali nama Bapak Ibu supaya bisa kami pilih. Itu Ibu Lode ya. Nanti kami akan informasikan mendaftar saja. Kemudian nanti kalau yang lebih tentu kami akan dengan teman-teman di Korkap akan melakukan pemilihan kira-kira siapa yang kami gunakan. Itu kami sih menggunakan sistem biar yang lain juga pernah dapat gitu. Jadi jangan periode yang lalu dapat sekarang dapat lagi, mungkin yang lain tidak. Jadi biar kami nggak dikomplain. Kemudian Bu Dwi Payanti, Bu Dwi Payanti yang IKM ya. Kalau di desa yang sama ada 2 form yang di lokasi sama, apa bisa disupport KKN Prof atau KKN hanya mensupport saja? Nah makanya ini ada fenomena. Kalau yang di Badung sudah kami tidak gunakan. Ada beberapa fenomena 1 desa 2 PUM. Tim memilih kira-kira ini yang pas untuk KKN. Sehingga kami pilih 1 saja. Sehingga Bapak Ibu yang ada di ruang ini atau yang didaftar itu ya dalam tanda petik bersyukurlah kami pilih sebagai itu. Karena ada yang 1, tapi tidak banyak ya. Ada 1 desa yang 2 pengusul. Sehingga kami menggunakan apakah pengusul itu kami gunakan sebagai lokasi KKN. Karena rasanya menurut kawan-kawan kami di Korkap itu lebih ke masuk ke bidang-bidang program yang kami sebutkan tadi, produksi ini. Jadi mungkin cukup 1 aja Bu Wiyanti ya. Jadi hanya mensupport satu PUM saja. Karena itu yang kami katakan dalam tanda petik minta tolong sebagai DPL dan sekaligus memfasilitasi mahasiswa KKN. Sehingga mungkin yang pengusaha yang lain mungkin sebenarnya tidak. Kalau kami gunakan 2 nanti malah ribut itu. Jadi ini kalau kami hanya pilih 1 saja. Oke. Bu Parma Wati MIPA. Oke, jadi saya belum pernah mengikuti TOT kira-kira. Nah, itulah yang kami akan semacam TOT lah supaya nanti kami berikan sertifikat lagi untuk Bapak Ibu pada hari yang kami akan tentukan. Kami akan berikan itu semacam TOT lah, mungkin tidak setengah hari kali. Jadi kegiatannya apa? Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah, mohon maaf jangan dulu ini bosan-bosan lah. Barangkali mungkin bisa memberikan masukan pada saat itu sehingga memperkaya teman-teman yang memang belum pernah. Kan tadi saya katakan ada juga yang belum pernah sama sekali. Itu Bu Parmange. Nanti ada, nanti akan ada memang di daftar belum ada, tapi kami akan surati pasti Bapak Ibu untuk menyatukan lagi persepsi di desa seperti ini, kekurangannya apa gitu. Sukses semua Prof. Bu Parma. Bentar lagi Pak Cok Indra, gimana nih Pak Cok Indra? Pak Cok. Prof. Dan semua niki sudah bisa bersinergi, artinya kan apa yang kita memang pengabdian kan bisa langsung diaplikasikan. Semua niki jadi ada bantuan sekali, jadi kan kalau menurut yang pribadi ya memang sangat bagus. Cuman tadi yang lihat niki kadang-kadang
nanti Ibu Sira tadi yang nanya masalah pendaftaran nih ke DPL tuh kan belum dibuka nih. Belum. Kadang-kadang Nika kadang-kadang kemarin itu dibuka sebentar baru ditutup. Nah Niki tolong diinformasikan biar nanti kelewat lagi biar anu. Oke. Kan sering enten Nika kejadiannya Niki sudah dibuka mendapat hanya 1 hari lalu hilang lagi enten. Niki sudah dapat Nika bener ya Prof. gold tiket ini Pak Indra. Sudah dapat gold Nggih. tiket. Jadi kalaupun tidak mendaftar, mau kami akan panggil untuk mendaftar gitu loh. Kami ke PPN untuk mendaftarkan gitu loh. Jadi sudah mendapat tiket ini ke Pinang Pak Cok. Nggih, patut. Kalau Tapi tadi biasanya kan dibuka. kadang-kadang dibuka hanya sesaat hilang lagi enten. Ya dulu karena waktu Februari Maret itu Pak Cok Indra mungkin bisa dimaklumin teman-teman Bapak Ibu, kita butuh cuma 20. Kalau kami buka full ada 200, kami malah yang aduh teman-teman jadi kami tidak sampai hati ini sing Bang karena sulit kami makanya stop gitu. Mohon dimaklumi deh. Nah kalau yang ini kami butuh banyak itu ya Bapak Ibu yang ada di daftar itu kami memang utamakan. Oke. Jadi kalau kami akan buka daftar, jadi akan lama ini Pak Cok, mungkin baru 1 mingguan akan dibuka ininya, apa namanya, linknya untuk daftar. Nanti kalaupun sama sekali tidak bisa, tentu kami ini kami fasilitasi. Sekali lagi kami pastikan kami akan fasilitasi Bapak Ibu yang ada di daftar 63 ini. Oke. Entar Pak Cok Indra, oke, mohon bantu niki mahasiswa kita juga supaya dia punya inilah karena keluhan mahasiswa niki banyak di biaya sebenarnya biaya program. Tapi dengan ada integrasi tadi seperti di stunting Ibu Mereni itu mungkin Pak Cok Indra kan bisalah masuk ke bidang mana kan lumayan juga bisa membantu mahasiswa. Oke. Kalau kita lihat misalkan di DRPM ya dulu mungkin ada Bapak Ibu yang sering dapat nih di pengabdian mungkin siapa ini mungkin Pak Adiyamike atau Bu Lode. Ada juga namanya KKN VPM itu didanai besar memang itu melibatkan 35 mahasiswa gitu. Nah, coba kita bantu Pak Adi ya kan begitu ya. Jadi melibatkan mahasiswa. Jadi kita coba melibatkan mahasiswa. Mungkin ada nanti bertanya bisa jadi misalnya kok 15 juta berapa ya maksimal 15 juta ya. Ya kita coba anu dulu dari awal kalau bagus kita akan bisa mengusulkan lagi. Ini kan integrasi dengan mahasiswa juga bukan diuntungkan lah begitu. Bapak Ibu juga ya adalah faedahnya sebagai DPL sekaligus. Banyak lah nanti yang bisa kita lihat. Ya, bentar lagi. Bu Dewi, enten Bu Dewi, Bu Sekretaris. Kalau ada masukan silakan. Halo selamat sore Pak Ibu, Pak Ketua LPPM. Sudah disampaikan tadi kalau dari teman-teman yang hadir sepertinya sudah semua tersampaikan sih Prof. Yes. Yang pasti kan kapan yang penting itu kapan dibuka dia harus daftar itu kan supaya dilingkan dengan SIM KKN. Supaya jelas dari PPM dan juga pembukaan untuk ikut TOT DPL itu ya Prof. Karena kalau dia otomatis pembimbing KKN dia tidak hanya fokus pada proposal PUM-nya saja, tapi kan ada 4 program di KKN PPM itu yang harus dilaksanakan juga. Seperti itu. Prof, kalau untuk biaya yang Prof sampaikan itu kan dia di PUM ada mengkhusus adik-adik KKN mahasiswanya itu kan juga ada 4 kegiatan yang dilakukan. Berarti untuk biaya PUM itu bisa fokus hanya kekhususan dari PUM-nya pembimbing KKN itu saja, Prof? Nah ini kan itu kami tidak mau nanti Bapak Ibu yang di PUM nanti terganggu lagi kan gitu. Jadi artinya katakanlah misalkan ada kegiatan-kegiatan lain yang 4 bidang itu 1 bidang sudah masuk ke sana, saya kira mahasiswa sudah dibantu. Nah, bisa dibantu kegiatannya kan ini terkait dengan nanti pertanggungjawaban Bapak Ibu kan gitu ya. Jadi kalau sudah masuk 1 bidang, saya kira 1 bidang ini anak-anak banyak itu, misalkan Bu ini stunting, bisa jadi kesehatan, bisa ini kan bisa banyak lah, bisa kegiatan itu bisa diciptakan. Mungkin di kegiatan lain bisa yang katakanlah misalkan bidang sosial kemasyarakatan mungkin sederhananya adalah mahasiswa bisa memberikan pembelajaran di les di luar sekolah gitu kan. Itu kan tidak terlalu banyak
menghabiskan uang lah. Tapi yang model-model inti ini mungkin Ibu kembangkan sehingga satu bidang yang itu bisa 2-3 program. Katakanlah misalnya maaf yang karena Ibu stunting mungkin ya pastinya ada stunting penyuluhan besar gitu. Bisa aja dibuat lagi tentang kegiatan tentang sanitasinya misalkan atau tentang apa kan gitu kan. Mungkin bisa dibantu barangkali pembiayaan itu sehingga masa kegiatan itu satu lah sudah diringankan kan gitu. Yang lain-lain kan nanti bidang kesehatan udah banyak itu, bidang sosial budaya, bidang apa lagi itu ya? Bidang fungsi misalkan. Infrastruktur. Ya, infrastruktur. Kalau infrastruktur kan tidak harus. Sebenarnya begini Bapak Ibu, sebenarnya kegiatan itu apa? Kegiatan itu baru kemudian dimasukkan dia masuk ke bidang apa ini. Jadi tidak harus kalau infrastruktur kan berat itu buat mahasiswa. Ya, saya kira berat infrastruktur. Jadi kalau bayangan kita infrastruktur bagi Pak Cok Indra yang teman-teman tadi itu, oh nanti beli ini dah. Gitu. Bisa jadi misalkan Bu Mahreni sekali lagi mohon maaf saya kasih contoh menyumbang misalkan tempat sampah sebagai itu tempat sampah itu nanti bisa juga digunakan sebagai bagian dari infrastruktur. Jadi ada bantuan tentang itu. Jadi mahasiswa bisa intinya adalah kan mahasiswa supaya bisa pembelajaran dan pemberdayaan, bisa belajar dari masyarakat, bisa juga memberdayakan masyarakat. Karena poinnya kan di situ saja. Mereka itu Bu Dewi ya, jadi kami juga nggak mau nanti menyusahkan teman Bapak Ibu yang sudah membantu. Jadi paling tidak dalam 4 program itu sudah masuk dibantu, saya kira mahasiswa pasti sudah sangat terbantu. Ya, Kira begitu. Ya, oke. Mungkin lagi ada dari Bapak Ibu yang lain. Kayak ada banyak yang sudah pernah DPL, Prof. Berarti kan semua kegiatan KKN seperti pelepasan KKN dan sebagainya kan akan mengikuti semua proses yang hadir ini Ketua PUM dan juga DPL, KKN PPM. Oke. Bagi yang belum hadir nanti rekaman kita akan share di link di hibah pemenangannya di WA grupnya juga untuk mengulangi mungkin ada yang terlewatkan. Sudah ada ya. Kalau ini juga Bapak Ibu, karena saya lihat di WA yang dibentuk oleh Pak Gede Sastre, sekitar 800-an, masih kurang lagi 100 berapa itu, ada mungkin yang belum masuk. Mungkin saja ada di grup pengabdian ini yang ada di 62 daftar itu. Mohon juga bantu Bapak Ibu yang temannya yang itu supaya dikasih tahu, mungkin belum masuk di grup WA besarnya. Ya. Karena kalau grup besarnya kira-kira harus ada sekitar 975-an kalau nggak salah. Ya. Ada, tapi kalau saya lihat baru 800 berapa itu. Sehingga ada beberapa yang belum masuk. Mungkin saja Bapak Ibu yang ada di daftar ini belum masuk di situ. Nah, mohon minta bantuan kepada Bapak Ibu bisa ngasih tahu temennya yang Bapak Ibu mungkin selab atau apa gitu yang ada di daftar itu supaya memberikan nomor HP-nya. Sebenarnya nomor HP kami bisa mendapatkan karena data dosen kan bisa. Tapi mereka kalau misalkan dikasih tahu bisa jadi mungkin beliau-beliau itu bisa menelpon kami atau datang ke LPPM untuk berdiskusi. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, karena ini memang jam tidur, jam istirahat Bapak Ibu, mohon maaf ini sudah mengganggu. Kalau tidak ada lagi, sekali lagi terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami dan terima kasih juga Bapak Ibu sudah mau membantu mahasiswa kita ya, mahasiswa kita ini untuk kita semua sehingga nanti berjalan lancar. Ya. Kalau misalkan nanti di tahun berikutnya kalau bagus kan bisa kita usulkan supaya PUM itu lebih banyak adanya jadi ininya dananya kan gitu sebenarnya. Ini kan ngefeknya banyak gitu. Mahasiswa dapat, Bapak Ibu dapat, di desa juga dapat. Kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak Bu Dewi Astadewi sebagai Sekretaris BPM dan Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat istirahat. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ada Bu Dewi ya. Prof. Ya, terima kasih. Lagi setengah jam rapat lainnya, Prof. Siap.
Siap. Belum dokumentasi loh, belum ada yang on kamera tadi. Ya, sudah ada beberapa. Nggak Ya, usah banyak-banyak. usah banyak-banyak.